Hai semuanya, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Ketemu lagi sama Elsha di Kasus Misteri. Di video kali ini gue akan bercerita tentang kasus tragis yang terjadi pada seorang bocah yang berusia 11 tahun yang dia ini terombang-ambing di lautan Bahamas selama 4 hari. Namanya yaitu Terry Jo. Kasus ini pernah rame dan viral di beberapa media cetak di tahun 1961. Tapi sebelumnya, boleh dong gue minta diklik subscribe-nya supaya channel gue ini bisa berkembang. Dan jangan lupa juga untuk di like, share, dan komen. Ya udah, gue gak akan berlama-lama lagi, kita langsung aja ceritanya. Let's start it. Kisah tragis ini yang menghabiskan nyawa keluarga dari Terry Jo, di mana kasus ini pernah ramai diceritakan di beberapa media cetak, salah satunya di media cetak The Miami Herald pada tahun 1961. Kisah ini bermula pada tanggal 8 November 1961, di mana pada saat itu ayah dari Terry Jo yaitu Dr. Arthur Duperrault, seorang dokter ahli optometris dari Green Bay. Dia ini menyewa sebuah kapal pesiar mewah untuk berlibur ke lautan Bahama. Kapal pesiar itu bernama Bluebell. Dalam perjalanan pesiar itu, Dr. Arthur ini membawa istrinya Jane dan juga ketiga anaknya yaitu Brian yang berusia 14 tahun, Terry Jo yang berusia 11 tahun, dan juga adiknya Rene yang berusia 7 tahun. Karena Dr. Arthur ini nggak jago ngendalin kapal, jadi dia juga membawa temannya yaitu veteran Perang Dunia Kedua yang bernama Julian Harvey. Dia ini yang akan menjadi nahkoda kapal pesiar Bluebell, dan dia juga membawa istrinya Mary Dean, di mana Mary Dean ini nanti akan berlaku sebagai juru masak di kapal itu. Julian Harvey ini pernah menjadi pilot di Perang Korea. Jadi nih total yang ikut pesiar itu ada 7 orang. Perjalanan tersebut tuh awalnya lancar-lancar aja. Bahkan mereka itu menikmati perjalanan laut yang sangat menyenangkan. Jadi selama beberapa hari itu mereka betul-betul menikmati liburannya itu. Namun pada malam kelima, di mana insiden yang mengerikan itu terjadi. Suatu malam, tepatnya tanggal 12 November 1961, pada saat itu Terry Jo ini, bocah yang berusia 11 tahun, dia ini terbangun dari tidurnya. Dia ini terbangun karena mendengar teriakan dari geladak kapal. Karena Terry Jo ini penasaran, dia keluar dari kamarnya karena dia merasa mendengar suara teriakan itu suara yang dia kenal. Terry Jo itu tiba-tiba dia berteriak ketakutan karena ia pada saat itu melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Sampai saking ngerinya dia ini sampai kayak nggak bisa ngomong, kayak orang lagi kecekek. Saat itu dia melihat ibunya dan Brian kakaknya ini tergeletak tak bernyawa di lantai dengan bersimbah darah di sekujur tubuh mereka. Lalu Terry Jo ini melihat Harvey mendekati dirinya, dan ketika itu Terry Jo ini menanyakan kepada Harvey ada apa sebenarnya yang terjadi. Kebayang gak sih anak kecil gitu dia nanya ke orang yang gak begitu dia kenal dengan keadaan yang ngeri kayak gitu. Tapi taunya si Harvey ini malah nampar pipinya Terry Jo. Lalu Harvey ini ngebentak Terry Jo dan meminta Terry Jo untuk masuk ke kamarnya dan dilarang keluar dari kamar itu. Ya karena Terry Jo ini ketakutan, akhirnya mau nggak mau Terry Jo ini masuk ke kamarnya di kabin bawah. Namun pada saat itu ketika Terry Jo ini berada di kamar di bawah kabin itu, Terry Jo ini melihat bahwa kapal sudah sedikit oleng dan kapal itu sudah tergenang air sebatas kakinya. Dan saat itu juga dia mencium bau minyak yang menyengat. Saat Harvey menyusul turun ke bawah kabin dengan membawa senjata untuk membunuh Terry Jo, pada saat itu Harvey sudah melihat genangan air yang sudah mulai naik, dan Harvey akhirnya buru-buru balik dia naik ke atas kabin karena sadar kapal akan tenggelam, dan dia melihat bahwa Harvey sudah naik ke atas pada saat itu. Jadi inilah kesempatan Terry Jo untuk melarikan diri. Ia naik ke atas dek. Pada saat itu Terry Jo ini melihat ada sekoci darurat yang kecil yang terlepas di laut. Yang sekoci itu tuh sudah dalam keadaan rusak. Tapi ya karena Terry Jo tuh nggak mikir apa-apa, pokoknya gimana caranya dia bisa menyelamatkan diri dari Harvey. Pokoknya nggak lama mikir, akhirnya Terry Jo ini meloncat dan dia berusaha meraih sekoci itu dan naik ke atas sekoci itu. Dan dia buru-buru kabur dari kapal pesiar itu. Terry
Terry Joe ini berhasil kabur dari Harvey, tapi nggak selesai di situ aja. Saat itu Terry Joe harus menghadapi lagi ujian yang sangat menyedihkan, di mana Terry Joe ini harus terombang-ambing di lautan Bahamas selama 84 jam, kurang lebih selama 4 hari. Padahal sekoci itu tuh kecil banget, hanya berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Dan dia itu cuma dapat pinggirnya aja karena di tengah sekoci itu tuh udah rusak. Yang bikin parahnya lagi, Terry Joe ini harus menghadapi terombang-ambing di lautan selama kurang lebih 4 hari dalam keadaan tanpa makan dan minum. Sampai sekarang aja tuh gue nggak pernah punya pikiran apa yang bakal gue lakuin kalau gue terombang-ambing di lautan. Terus gue harus ngapain, karena kita nggak bisa minum air laut dan kita cuma ngarepin air hujan dan nggak tahu juga harus makan gimana. Pada saat Terry Joe ini terombang-ambing itu, Terry Joe hanya pakai celana panjang corduroy pink dan juga blus putih. Dia sama sekali nggak pakai alas kaki dan juga penutup kepala apapun. Jadi kebayangkan kesiksanya, nggak tahu itu hujan atau badai atau panas terik di lautan seperti apa. Yang udah pasti Terry Joe ini menderita banget selama dia terombang-ambing di lautan itu. Untungnya Terry Joe akhirnya setelah 4 hari dia ini ditemukan oleh awak kapal barang dari Yunani, yang kapal itu dinahkodai oleh Kapten Theo. Akhirnya langsunglah pada saat itu setelah Terry Joe ini ditemuin, langsung aja Terry Joe ini diselamatin karena Terry Joe pada saat itu tuh udah dalam keadaan gak berdaya. Cerita tentang Harvey, jadi dia ini juga sama, dia ini kabur dari kapal itu setelah dia menenggelamkan kapal Bluebell ini. Lalu dia kabur dengan menggunakan sampan. Pada saat itu Harvey ini ditemukan di Teluk Signal setelah 3 hari tragedi itu dengan membawa mayat Rene, adik dari Terry Joe itu. Harvey dibawa oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jadi nih Harvey ceritanya dia ini ngaku kalau kapal itu tenggelam karena terjadi badai, di mana badai itu menerjang tiang kapal, yang tiang kapal itu roboh mengenai lambung kapal yang menyebabkan gas itu bocor. Akhirnya gas bocor itu meledak dan menyebabkan kebocoran kapal dan tangki minyak. Akhirnya kapal itu tenggelam bersama orang-orang di dalamnya. Dan hebatnya Harvey juga nih, biar alibinya ini makin kuat, Harvey ini mengatakan pada polisi, dia ini mengaku bahwa dia menemukan Rene yang sedang mengambang di air, lalu sama si Harvey ini diambil. Dan Harvey ini berusaha untuk menyelamatkan nyawa Rene ini dengan memberikan nafas buatan. Tapi sayangnya Rene ini tidak bisa terselamatkan, jadi itu alibinya dia. Sampai kasus ini terkuak, sebenarnya nggak tahu juga apa alasan Harvey dia tidak membunuh Terry Joe pada saat itu. Setelah lama pasca Harvey ini diselamatkan, dia ini baru tahu, dapat kabar kalau ternyata Terry Joe ini selamat. Akhirnya Harvey ini panik, dia kaget dan dia bingung pada saat itu karena dia takut kalau rahasia kejahatannya dia ini akan terbongkar oleh Terry Joe. Karena Harvey ini khawatir dan dia tuh ketakutan kalau dia akan ketahuan dan dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Keesokan harinya, nggak tahu apa yang ada di pikirannya si Harvey pada saat itu. Pokoknya si Harvey ini memesan kamar di sebuah motel, dan pada saat itu Harvey menggorok lehernya dengan pisau cukurnya sendiri dan dia ditemukan tewas bunuh diri di kamar hotel tersebut. Jadi ini kata polisi, pembunuhan yang dilakukan Harvey kepada keluarga Terry Joe ini sebenarnya sudah direncanakan. Tapi tujuan utamanya Harvey ini sebenarnya bukan membunuh keluarga Terry Joe, tapi membunuh istrinya Harvey, yaitu Mary Dane. Karena dia ini ingin mendapatkan asuransi jiwa yang dimiliki oleh istrinya ini sebesar 20.000 US dollar. Tapi sayangnya pada saat itu keluarga Terry Joe ini mengetahui tentang pembunuhan Harvey terhadap istrinya. Jadi ibaratnya nih keluarga Terry Joe ini menjadi saksi kunci tentang pembunuhan itu. Nah, karena takut, akhirnya Harvey ini membunuh seluruh keluarga Terry Joe terkecuali Terry Joe sendiri. Entah waktu itu Harvey nggak sempat bunuh Terry Joe atau menjadi orang yang terakhir yang akan dia bunuh, atau nggak tahu juga. Jadi sampai sekarang itu nggak tahu alasan Harvey kenapa Terry Joe itu nggak sempat dibunuh. Harvey ini juga ternyata pernah membunuh beberapa orang.
Polisi yang menginvestigasi kasus ini, mereka ini merasa aneh karena Harvey ini selalu ada dalam kasus yang dulu menewaskan ibu dan istrinya yang dulu. Sebelumnya Harvey ini pernah selamat dari sebuah kecelakaan di mana pada saat itu mobil yang dia kendarai ini jatuh ke dalam air. Ada yang ganjil pada kecelakaan itu karena kecelakaan itu menewaskan ibunya Harvey dan juga istrinya Harvey. Tapi herannya Harvey ini selamat tanpa cedera yang parah. Dia juga pernah mengalami insiden tenggelamnya 2 kapal pesiarnya, dan yang pada saat itu menyebabkan pihak asuransi harus mengganti rugi dengan jumlah yang sangat besar kepada Harvey. Pasca Terry Joe ini selamat dari tragedi itu dan di masa dalam perawatan, Terry juga mendapatkan perawatan psikis yang pada saat itu Terry Joe ini dirawat oleh seorang psikolog yang bernama Richard Logan. Sampai akhirnya Richard Logan ini menjadi temannya Terry Joe. Terry Joe ini dilakukan terapi dengan metode Truth Serum pada tahun 1999. Terapi metode ini itu untuk membantu agar Terry Joe ini bisa pulih traumanya. Beberapa tahun kemudian, barulah akhirnya Terry Joe ini mampu mengungkapkan kisah yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya tentang tragedi di kapal pesiar itu. Karena wajar sih ya, trauma selama beberapa tahun, kebayanglah dia ngelihat seluruh keluarganya meninggal di depan matanya dengan cara yang sadis. Apalagi pada saat itu Terry Joe baru berusia 11 tahun. Kalau kita mungkin udah nangis kali di kapal itu, nggak tahu harus ngapain. Richard Logan ini akhirnya membuat juga sebuah buku tentang kisah yang mengerikan yang dialami oleh Terry Joe. Buku ini berjudul Alone Orphan in the Ocean. Tahun berlanjut demi tahun, akhirnya Terry Joe ini benar-benar pulih dan dia sudah bisa melupakan tragedi yang mengerikan itu. Dan Terry Joe ini sekarang ini bekerja di Departemen Sumber Daya Alam di bagian perikanan dan pelautan. Dia di sana sebagai seorang staf. Dan akhirnya Terry Joe bisa hidup normal kembali dan dia bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Kalau kalian gimana? Seandainya kalian menjadi Terry Joe, apa yang bakal kalian lakuin? Coba komen di bawah. Itu dia tadi teman-teman video tentang Terry Joe, bocah 11 tahun yang terombang-ambing selama 4 hari di lautan Bahama. So buat kalian yang suka sama video ini, silahkan kalian klik like-nya. Jangan lupa juga tolong support di klik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk di like, share, dan komen. Oke, segitu dulu aja video dari gue. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!